Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 151 yang berjudul Lonceng yang berbunyi di malam bersalju di bawah cahaya rembulan. Di awal chapter 151 ini kita langsung diperlihatkan flashback ingatan masa lalu Tanjiro saat bersama ayahnya. Di sini, saat Tanjiro melihat ayahnya, dia menganggapnya seperti sebuah tanaman dan hampir tidak pernah menunjukkan emosinya. Dia selalu bersikap baik, dan hal itu tidak pernah berubah, bahkan pada hari-hari terakhirnya sebelum meninggal. Lalu, sambil Tanjiro melihat wajah ayahnya yang tersenyum kepadanya, di sini Tanjiro membayangkan tentang ayahnya kalau hal pertama yang pertama kali dirinya ingat adalah senyuman lembutnya, dan suaranya juga setenang aliran sungai. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, setelah menjelaskan tentang ayahnya tersebut, di ingatan masa lalunya itu, Tanjiro pun bertanya kepada ayahnya. Di sini Tanjiro bertanya tentang apa yang dipikirkan ayahnya saat sedang melakukan tarian Dewa Api. Lalu sambil menampilkan ayahnya yang sedang menari tarian Dewa Api, di sini Tanjiro menjelaskan bahwa setiap awal tahun, setiap generasi keluarga Amado akan selalu melakukan sebuah tarian. Akan tetapi, itu adalah tarian yang berat, dan penari akan diharuskan untuk menari tanpa henti mulai dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Dan penari tarian Dewa Api tersebut akan terus mengulangi ke-12 gerakan tarian tersebut berkali-kali hingga fajar tiba. Lalu, setelah penjelasan tentang tarian, di sini di rumahnya saat dirinya Tanjiro membantu ayahnya yang sedang sakit sedang merajut sesuatu, Tanjiro pun mengatakan tentang kekhawatirannya terhadap kondisi ayahnya yang selalu melakukan tarian walaupun saat sakit. Dan dia pun menawarkan dirinya untuk menggantikan ayahnya untuk menari. Namun, sambil tersenyum, ayahnya pun berterima kasih kepada kebaikan Tanjiro itu. Dan dia juga mengatakan kalau selama ini dirinya tidak merasa berpikir kalau tarian tersebut membebaninya, dan menganggap kalau itu sangat misterius. Lalu, masih sambil merajut sesuatu, ayahnya Tanjiro pun mengatakan lagi kalau dulu saat masih muda dan sehat, dirinya belajar tarian itu dari kakeknya Tanjiro. Dan saat-saat itu adalah saat yang sangat berat karena dirinya menari sampai-sampai menjadi sesak nafas. Di sini ayahnya juga menjelaskan kalau ia tahu meskipun dirinya melakukan gerakan yang tidak diperlukan saat tarian, yang terpenting adalah menggunakan pernafasan dan gerakan yang benar, serta melepaskan semua kekuatan melalui gerakan seminimal mungkin. Lalu ayahnya Tanjiro, yaitu Tanjiro Kamado, pun menyatakan lagi bahwa dengan melakukan ini, pikirannya akan menjadi tembus pandang. Sehingga Tanjiro yang mendengarnya pun bingung apa arti tembus pandang tersebut. Kemudian ayahnya pun menjelaskan lagi, untuk melakukannya dengan benar, dia harus merasakan gerakan dan sensasinya. Dan sambil memperlihatkan Tanjiro yang sedang menari tarian Dewa Matahari, kalau dalam tariannya juga seseorang harus memanfaatkan semua panca inderanya dan merasakan seluruh tubuh hingga ke pembuluh darah terkecil sekalipun. Dan mengatakan kalau fase ini sangat berat meskipun terus berlatih tarian tersebut. Dan itu hanya akan membuatnya mencapai batas kekuatannya. Lalu setelah itu, Tanjiro pun memberitahu lagi putranya, Tanjiro, bahwa dengan melakukan dan mengingat semua ini, dia dapat belajar untuk menghilangkan bagian yang tidak dibutuhkan dari tarian Hinokami Kagura, dan belajar hanya untuk melakukan bagian yang diperlukan dari semua gerakan itu, dan menutup bagian yang tidak diperlukan. Kemudian, setelah mendengar penjelasan tersebut, Tanjiro bertanya tentang maksud dari menutup tersebut, dan ayahnya menjawab dengan mengatakan kalau hal itu seperti seseorang yang menutup matanya saat mencoba untuk mendengar lebih baik, yang mana sang penari tarian Hinokami Kagura harus memilih bagian yang diperlukan saat melakukan gerakan-gerakan tarian itu. Lalu, sambil memperlihatkan adik-adik Tanjiro yang sedang bermain di luar, ayahnya pun menjelaskan lagi kalau saat dia melakukan tarian tersebut tanpa disadari, pembuluh darahnya dan otot-ototnya akan terbuka dan tertutup, dan dirinya akan melakukan gerakan itu dengan cepat dan mudah, seperti mengedipkan mata, sehingga tubuhnya akan beradaptasi dan gerakannya akan menjadi alami.
Kemudian Tanjiro pun memberitahu lagi bahwa pada saat itu ketika pikiran menjadi tembus pandang, maka dia akan dapat mulai melihat ke dunia transparan atau tembus pandang. Akan tetapi, ini adalah akhir atau akan menjadi garis batas kekuatan si penari tersebut. Karena dia akan merasa kesulitan dan kesakitan sebab kekuatan tubuhnya akan mencapai batasnya. Lalu dengan gembiranya saat Tanjiro heran, dia pun bertanya apakah dia bisa melakukannya juga. Sambil ayahnya menepuk kepalanya, dia pun memberitahu Tanjiro bahwa dia pasti bisa melakukannya dengan bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Dan kemudian ayahnya pun memberikan sandal rajutan yang baru dibuatnya saat sedang berbincang-bincang dengan Tanjiro. Lalu setelah itu, sambil panel menampilkan suasana di luar rumah Tanjiro yang diselimuti salju dan tali lonceng-lonceng. Di sini Tanjiro menjelaskan kalau saat 10 hari sebelum ayahnya meninggal karena penyakitnya, ada kejadian di sisi lain gunung dekat rumahnya, di mana seekor beruang menyerang dan memangsa penduduk. Dan Tanjiro mengatakan lagi kalau tetangganya lah yang sudah memasang dan menggantungkan tali yang penuh dengan lonceng Suzu. Kemudian di kediaman Kamado saat semuanya sedang tertidur, tiba-tiba ayahnya Tanjiro yaitu Tanjiro Kamado pun terbangun. Dan saat terbangun dan bersiap-siap akan keluar, Tanjiro pun membangunkan Tanjiro yang sedang tertidur bersama adiknya. Di sini Tanjiro pun disuruh untuk mengikuti ayahnya, sehingga membuat Tanjiro bingung. Lalu setelah mereka berdua keluar, ternyata ayahnya Tanjiro langsung menghampiri beruang yang sangat besar yang mencoba masuk melewati batas loncengnya. Lalu Tanjiro yang sedang melihat dari balik pohon di belakang ayahnya pun terkejut melihatnya. Dan di sini Tanjiro menjelaskan kalau beruang yang berdiri di hadapan ayahnya itu sangat besar dan tingginya sekitar 2 meter. Dan itu adalah beruang yang sudah membunuh dan memakan 6 orang di desanya. Lalu sambil menampilkan ilustrasi tali lonceng, di sini Tanjiro menjelaskan lagi bahwa beruang tersebut berdiri di balik lonceng Suzu itu. Dan sepertinya Tanjiro tahu saat ayahnya tertidur, ayahnya menyadari keberadaan beruang tersebut meskipun loncengnya belum berbunyi. Lalu sambil melihat ayahnya, Tanjiro menjelaskan kalau ayahnya yang sakit itu sedang menghadapi beruang dengan hanya sebuah kapak. Dan itu juga karena Tanjiro merasa kalau keluarganya tidak memiliki senapan berburu di rumahnya. Kemudian setelah Tanjiro menjelaskan, sambil melihat beruang tersebut dengan rasa kasihannya, Tanjiro pun berkata kalau dirinya turut prihatin terhadap rasa lapar beruang tersebut. Dan tetapi jika beruang itu mencoba mendekat, maka Tanjiro tak akan melepaskannya begitu saja. Lalu sambil memperlihatkan Tanjiro yang berhadap-hadapan dengan beruang serta Tanjiro yang melihat mereka dari balik pohon, di sini Tanjiro pun mengatakan lagi kepada beruang tersebut bahwa jika ada seseorang atau sesuatu yang mencoba menyakiti keluarganya, maka dirinya tidak akan memberi ampun, bahkan tidak peduli siapa yang melakukannya. Dan jika orang tersebut mengabaikan peringatannya, maka sambil bersiap-siap menyerang, Tanjiro mengatakan kalau dirinya akan mengambil nyawa yang mengganggu keluarganya. Lalu di sisi lain, Tanjiro yang melihat ayahnya yang sedang melakukan kuda-kuda untuk menyerang, Tanjiro pun terlihat panik dan ketakutan akan apa yang akan terjadi jika ayahnya gagal membunuh beruang itu. Lalu kemudian saat Tanjiro bersiap-siap dengan ancang-ancang akan menyerang, kemudian beruang tersebut pun mulai mengaum dan mencoba maju melewati loncengnya. Dan di saat yang sama juga, saat beruang tersebut mencoba maju menyerang, dengan cepat Tanjiro pun langsung menebas kepala beruang tersebut sambil melompat. Bahkan Tanjiro pun menyerang dan membunuh beruang tersebut tanpa ekspresi apapun. Lalu setelah ayah Tanjiro berhasil memenggal beruang raksasa tersebut, di sini Tanjiro yang melihatnya pun mengatakan kalau kepala beruang yang seukuran tubuh manusia pun telah dibuat jatuh oleh ayahnya. Dan kepala tersebut pun jatuh ke tanah bersamaan dengan lonceng-loncengnya. Dan kemudian sambil memperlihatkan ayah Tanjiro yang menebas leher beruang raksasa tersebut, di sini Tanjiro mengatakan kalau pada saat itu dirinya tidak bisa mengikuti gerakan ayahnya dengan matanya. Namun tetapi Tanjiro merasa kalau ayahnya telah menebas kepala beruang 2 kali dalam sekejap dan dia harus melakukannya. Atau jika tidak, maka akan mustahil untuk memotong kepalanya hanya dengan kapak seukuran kecil seperti itu. Lalu masih sambil terkejut setelah melihat ayahnya memenggal beruang raksasa, Tanjiro juga menganggap kalau bau ayahnya masih sama dan sama sekali tidak ada keraguan ataupun ketakutan dalam dirinya, baik sebelum maupun sesudah memenggal kepala beruang itu.
Bahkan hawa membunuhnya pun tidak terasa, dan dia hanya berdiri di tempat setelah menebas beruang tersebut dengan hawa yang tenang seperti biasanya. Lalu di sisi lain, setelah Tanjiro berhasil membunuh beruang tersebut, dia pun melihat ke belakang ke arah Tanjiro dan bertanya kepada Tanjiro, "Apakah kau melihatnya?" Lalu kemudian Tanjiro yang telah melihat semua itu dari balik pohon, sambil menangis ketakutan, dia pun mengatakan kalau dirinya telah melihatnya. Dan kemudian menanyakan keadaan ayahnya. Dan ayahnya pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja, serta menyuruh Tanjiro untuk jangan melupakan apa yang telah dilihatnya saat ini. Kemudian sambil memeluk ayahnya, Tanjiro mengatakan kalau ayahnya bukan tipe orang yang menunjukkan kekuatannya hanya untuk bersenang-senang. Dan di sini sambil memperlihatkan Tanjiro dan ayahnya yang sedang mendoakan beruang itu, Tanjiro menjelaskan kalau dia juga menyadari tentang apa yang ayahnya lakukan saat melawan beruang adalah semacam latihan penglihatan. Dan Tanjiro juga merasa kalau dirinya harus mempelajari sesuatu dari gerakan bertahan ayahnya yang bisa melihat dunia tembus pandang. Kemudian setelah itu, Shin pun kembali saat Tanjiro sedang melihat pertarungan Giyu dengan Akaza. Di sini, Tanjiro menganggap kalau pasti ayahnya, kakek, dan kakek buyutnya telah mempelajari teknik tembus pandang dengan cara yang sama. Lalu kemudian Tanjiro pun mengingat kembali kata-kata ayahnya di masa lalu, yang mana ayahnya mengatakan kepada Tanjiro untuk jangan pernah menyerah dan untuk terus membayangkan teknik yang telah diajarkannya, serta menyuruh Tanjiro untuk terus bekerja keras dan tidak bermalas-malasan agar bisa melewati rintangan yang ada. Lalu setelah mengingat perkataan ayahnya tersebut, Tanjiro pun merasa kalau dirinya sudah mulai mengerti. Dan menjelaskan kalau pada saat serangan terakhir Akaza kepadanya, saat Akaza mencoba memukul badan sampingnya, di sini Tanjiro menjelaskan kalau saat itu dirinya bisa menghindari serangan telak Akaza, yang mana serangan yang seolah menempel kepadanya. Lalu sambil membayangkan saat dirinya gagal menghindar dan terbelah menjadi dua oleh Akaza, di sini Tanjiro membayangkan jika dirinya gagal menghindar pada saat itu, dia merasa kalau serangan terakhir Akaza kepadanya kemungkinan besar bisa merenggut nyawanya. Lalu saat pertarungan tersebut, Tanjiro menjelaskan lagi kalau saat dirinya akan terkena serangan Akaza, Giyu mungkin mencoba melindunginya dari serangan fatal. Namun, tetapi pada saat itu, Giyu bahkan tidak bisa melakukannya tepat waktu meskipun Akaza telah menunjukkan celah. Lalu saat Shin memperlihatkan kembali saat Akaza mencoba menyerang tubuh samping Tanjiro, di sini Tanjiro menjelaskan kalau walaupun Giyu tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu, namun karena alasan tertentu Tanjiro merasa tidak pernah berpikir kalau pertarungan ini akan menjadi hal yang mustahil. Kemudian saat tinju Akaza hampir mengenai tubuh Tanjiro, tiba-tiba Tanjiro pun merasakan teknik tembus pandang dalam sesaat dan dirinya pun memasuki dunia tembus pandang dalam sekejap. Lalu saat Tanjiro melihat Akaza dengan dunia tembus pandang tersebut saat akan diserang, Tanjiro pun mengatakan kalau dirinya melihat seluruh tubuh Akaza seolah tubuhnya transparan. Dan Tanjiro merasa kalau hal itu adalah hal yang sama yang terjadi saat dirinya melihat Hatengu yang bersembunyi di dalam jantung klonnya. Dan pada saat itu Tanjiro merasa kalau dirinya tidak tahu itu terjadi karena dirinya melihatnya atau mencium baunya. Lalu saat Tanjiro menyadari serangan Akaza yang akan menyerang tubuh sampingnya, dia pun hampir lupa untuk menghindar karena dirinya terlalu fokus dengan dunia tembus pandang, sampai-sampai menutup panca indera lainnya. Lalu saat Tanjiro melompat menghindari serangan Akaza, Tanjiro pun merasa kalau tubuhnya tersebut bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan sambil mengingat kembali Inosuke, Tanjiro pun meminta maaf karena telah meragukan perkataannya saat itu dan menganggap kalau perkataan Inosuke mungkin ada benarnya. Lalu masih memperlihatkan pertarungan Giyu dengan Akaza, Tanjiro pun mendorong dirinya untuk cepat menyerang Akaza selagi Giyu masih bertarung dengan Akaza. Dan kemudian setelah Tanjiro menemukan teknik kekuatan baru yang dimaksud ayahnya, dia pun mulai bersiap-siap untuk menyerang dengan memanfaatkan teknik terbaru tersebut semaksimal mungkin untuk mengalahkan Akaza. Dan berikut adalah pembahasan chapter 151 Kimetsu no Yaiba, yaitu teknik terbaru Tanjiro yang dipelajari dari ayahnya untuk mengalahkan Akaza. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.